Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala rasulillah ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim, shadaqallahu rasul karim. Baik, pemirsa di Safari Ramadan program studi ilmu komunikasi. Sini kita bersama Pusat Studi Media dan Pembangunan Ilmu Komunikasi beserta kerjasama dengan CRN TV, Winsu dan Lensa Komunikasi dan Laboratorium di program studi ilmu komunikasi. Sudah hadir bersama saya Bapak Dr. Farul Rozi, Memkom ya, Master Komunikasi ya. Selamat datang Pak Rozi. Selamat datang. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Masih puasa kan? Masih puasa. Tapi saya belum dokter ya. Ya mudah-mudahan kita doakan cepat dokter ya. Paling tidak kan kandidat dokter Pak ya. Juga bersama kita ada Ibu Dr. Anda Zulia MA. Apa kabar Ibu? Assalamualaikum. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat puasa Ibu? Semangat. Iya, ini Bu Surya ini juga pakar komunikasi keluarga ya. Jadi kita hari ini temanya adalah bagaimana membangun efektivitas komunikasi di dalam keluarga pada bulan suci Ramadan. Pak Roji, sini sebelum kita berdiskusi dan dialog dengan Pak Roji dengan tema yang penting hari ini tentang komunikasi keluarga dalam bulan suci Ramadan. Pak Roji ini juga pakar komunikasi ya, jadi memang lokusnya tentang komunikasi. Bagaimana Pak Roji, sudah beli baju lebaran untuk anak-anak? Alhamdulillah sudah. Sudah ya, jadi kan Sabtu juga bentuk komunikasi keluarga ya. Tinggal beberapa hari lagi ya. Beberapa hari lagi. Ya, ini ada yang kita diskusikan tentang komunikasi keluarga. Ya. Menurut Bang Roji, ini masalah Bang saja ya, Bang Roji ya. Bang Roji ini bagaimana sebenarnya komunikasi dalam keluarga selama bulan suci Ramadan ini? Ya, kalau mungkin saya memulainya mungkin dari keluarga kita masing-masing ya. Kalau kita melihat komunikasi keluarga di bulan Ramadan itu saya lihat memang lebih intens. Artinya orang tua atau relasi orang tua dengan anak misalnya, atau suami dengan istri, atau anak dengan anak itu cukup intens. Misalnya sering, tidak hanya sering tapi juga misalnya berkualitas saya pikir ya. Misalnya kita sudah berkomunikasi itu sejak sahur. Misalnya dari situ sudah ada komunikasi kita dengan anak-anak. Misalnya kita saya dengan istri misalnya soal masak sahur, masak membangunkan anak, dan itu kan saya pikir itu sebuah bentuk intensitas dan komunikasi yang berkualitas yang itu mungkin hanya terjadi di bulan Ramadan ya. Termasuk juga misalnya makan bersama gitu, ketika menikmati sahur ataupun berbuka puasa. Berarti menurut Bang Roji, kalau menjaga momentum Ramadan ini memang bisa digiatkan untuk interaksi dalam keluarga. Misalkan momentum ini kan sangat baik ya untuk mendidik anak atau pasti. Tapi memang kalau memang kita mengarahkan misalnya suasana atau momentum Ramadan ini setiap bulan misalnya di rumah atau setiap hari di rumah, itu memang butuh usaha yang keras ya, karena memang Ramadan sebagai bulan suci yang disebut banyak pakar kita, bahkan Al-Quran menyebutkan bahwa itu adalah bulannya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir memang bulan itu memberikan punya keunggulan tersendiri, terutama ya dalam sisi komunikasi keluarga ya, seperti saya bilang tadi.
Makanya untuk membangun suasana Ramadan seperti Ramadan di bulan-bulan lain itu mungkin agak sulit, tapi bisa. Tapi itu kan butuh apa ya, semua pihak Kerjasama ya. kerjasama, suami, istri, anak-anak, karena kan pengetahuan keluarga ini kan beda-beda ya. Kalau keluarganya dekat dengan agama atau mungkin ustadz satu keluarga mungkin bisa, tapi kalau misalnya kayak saya yang orang biasa lah atau orang umum yang pengetahuan agamanya tidak seperti kiai-kiai dan ustadz misalnya, Ramadan ini kalau boleh ya sepanjang tahun kalau boleh setiap bulan gitu. Jadi komunikasi kita dengan anak, dengan istri, dengan keluarga itu lebih baik ya saya bilang dibanding hari-hari biasa. Itu yang saya alami dan mungkin banyak juga yang mengalami itu. Kalau misalkan ini Bang Roji, ini kan di era pandemik juga nih Puasanya. iya, di puasanya juga era Oke. pandemik juga. Ada nggak misalkan perbedaan selama ini interaksi dalam keluarga, berkomunikasi dalam keluarga yang di era normal sebelum pandemi ini dengan kondisi sekarang, sehingga memang tetap berkualitas interaksi itu? Ya mungkin kalau pandemi ya keluarga paling membuat kita jadi misalnya jadi lebih sering di rumah. Lebih sering di rumah ya? Ya, kalau saya tidak, saya sebaliknya. Kalau saya ya, tapi mungkin keluarga-keluarga yang lain saya pikir akan makin sering di rumah karena itu tadi ada pembatasan. Jadi kalau orang tua dan anak itu makin sering di rumah, saya pikir komunikasi yang dibangun juga bisa lebih baik. Tapi ini butuh apa ya? Butuh penelitian lagi kita, karena tidak semua keluarga itu semakin baik komunikasinya kalau berkumpul dalam satu tempat dalam waktu yang lama. Itu menurut saya. Terima kasih Bang Roji. Kita ke Bu Zuria dulu ini. Menarik tadi yang disampaikan oleh Bang Roji bahwa selama Ramadan ini kualitas dan kuantitas itu lebih dominan ya, bisa dilihat komunikasi keluarga di masa-masa Ramadan. Tapi ini kan saya mau nanya, misalkan kan ada itu di YouTube segala macam di media sosial, para orang tua makin stres selama di rumah ini, anak-anak ini, Bu Zuria. Jadi gimana mengemban peran Ramadan ini menjadi interaksi komunikasi yang lebih berkualitas, sementara ibu-ibu sendiri pun kadang dia sebel lihat anaknya di rumah, kira-kira gitu. Ini gimana Bu? Ada pengalaman menarik di dalam komunikasi keluarga? Bu Zuria. Ya, terima kasih Pak Indira, Pak Rozi. Kalau saya melihat dalam keluarga untuk stres, saya rasa lebih gembira. Lebih gembira. Kalau stres itu kalau anak nakal itu kan bisa kita kasih tahu atau bagaimana, di situlah tadi komunikasi ya kan. Tapi kalau dalam Ramadan ini, karena selama ini kita jarang ketemu dan sekarang bulan Ramadan ini kita berkumpul, canda, ketawa, bangun anak pun bisa kita ketawa, kita gelitik-gelitik ya kan. Bangun kan gitu ya. Komunikasi sambil seluruh kemudian dia payah bangun, kita payah, apalagi seperti anak Pak Rozi ya, masih kecil ya. Betul. Kalau seperti anak saya sudah lajang, saya gelitik-gelitik tuh kakinya, kuping-kupingnya. Masih juga ya? Ya. Jadi masih harmonis ya? Iya. Dan memanfaatkan Ramadan ini. Sambil kita menyiapkan hidangan, kan kalau misalnya kita, kan sekarang musim hujan nih Pak, kita tadinya mau sholat tarawih di masjid, nggak jadi sholat tarawihnya. Nah, kita bisa ibadah sholat tarawih bersama keluarga, suami, istri, kan bapak misalnya. Lebih adem gitu ya. Lebih adem.
lebih adem. Tapi seperti kok stresnya di mana gitu ya. Mungkin mereka salah ini ya, salah memaknai ngayomi Tapi keluarga. itu menarik itu yang disampaikan Bu Surya ya. Iya. Misalnya soal kadang-kadang kan kita memahami komunikasi ini harus selalu misalnya bicara berdua, ngobrol gitu. Tapi memang ya sentuhan-sentuhan yang menggelitik anak lah, Iya. Verbal ya. Iya. itu komunikasi non verbal. Non-verbal, iya. Nah, itu bahkan dalam banyak penelitian itu kualitasnya, efektivitas itu Iya. lebih efektif dalam menyampaikan pesan. Nah, itu yang tidak akan pernah ada di bulan lain. Itu hanya ada di bulan Ramadan kalau menurut saya ya. Kalau yang stres itu mungkin ya mungkin perlu Disitulah dia lapar, situ anaknya. itu perlu apa juga tuh, saya kira perlu introspeksi lah. Introspeksi ya. Mungkin sih belum masak ya. Iya, belum masak. tekanan, Yang dimasak pekerjaan. belum apa-apa gitu ya. Lebih-lebih lagi kalau ibu-ibu kan kayak Bu Surya nih, kalau pagi-pagi sudah bangun jam berapa nih? Biasa ibu duluan tuh yang bangun dari bapaknya. Untuk sahur. Untuk sahur. Untuk sahur. Itu kok sahur kan Pak Ade tuh dengar dari masjid tuh. Sahur itu udah dengar tuh kan, bangun siapkan. Saya itu kalau udah siap hidangan, udah oke baru saya bangunkan orang itu, anak-anak, bapak. Itu Kalau triknya. udah siap ada teh manisnya, ada sudah tuh standby, baru dibangunkan. Bangun nak, bangun. Orang tuh bangun langsung oke gitu. Betul. Jadi kan saya pikir begini, melihat yang dilakukan perempuan itu yang lebih banyak di rumah itu, lebih dominan, sehingga nanti siang-siang ya ketika ini sudah naik spanning biasa di angka pukul 1, 2 itu kan lagi tinggi-tingginya tuh. Iya. Di situ anak sibuk minta ini minta itu. Saya pikir itu Tapi Membuat stres. ini mungkin juga ya. Tapi gini, kalau waktu puasa ini kan memang yang paling penting itu menurut saya sahur dan berbuka. Jadi memang kita kan punya aktivitas masing-masing lah. gitu ya. Masing-masing. Misalnya kita kalau siang itu kita lah hari ini ke kampus, atau mungkin kayak Bu Surya, mungkin suami beliau Ustadz barangkali ya, habis buka puasa tuh Ngisi ceramah. itu kan yang menurut banyak orang itu kan waktu-waktu yang harus dilakukan dengan keluarga ya. seharusnya ada di keluarga, padahal kan enggak. Menurut saya sahur dan buka puasa itu aja kuncinya ya Bu ya. Iya. Karena kualitas komunikasi di sahur itu kayak saya rasa Iya. memenuhi komunikasi sepanjang hari menurut Iya. saya. Karena kan anak-anak tuh lebih banyak tidur ya kalau Tidak situ. siang ya. Bu, ya. Iya. Gitu. Waktu Mungkin itu apa? kalau- Waktu mau buka puasa, ini mama-mama nanya selera masing-masing. Iya. Itu juga. Saya pikir Bu ya. Iya. Padahal kan saya punya mama juga ya Bu. Ya. Iya. Jadi Mau apa masak makan kita ini? Itu coba bulan biasa coba. Yang ada kita kan. itu kan cuma ada bulan Ramadan Pak Indra ya. Jadi Mama awak nanya nanya, ke anak. mau makan apa kau katanya kan. Iya. Senang hati gitu. Tapi ya begitulah hebatnya Sirup Ramadan pakai ini. es mak, pakai panas. Iya. Kan? Saya kira itulah keistimewaan Ramadan itu salah Yang satunya. satu mau kuliah pedas. Misalnya gitu. Boleh request. Iya, sedikit ini Bu Surya. Jadi seharusnya kan tadi kan fenomena beberapa trik yang disampaikan dalam interaksi komunikasi keluarga di dalam bulan suci Ramadan ini. Kira-kira menurut Ibu Surya dari beberapa hal itu, ini mencakup kedua orang tua misalkan ayah dan ibu. Seberapa penting peran orang tua itu dalam mendidik? Kalau tadi kita sepakati Ramadan ini juga sebagai madrasahnya kita ya dengan Tuhan, kita interaksi dengan makhluk sosial lainnya. Tapi khususnya dalam rumah tangga ini seberapa penting dan apa yang harus dilakukan orang tua untuk mendidik anaknya sehingga komunikasi keluarga yang kita harapkan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah itu bisa tercapai. Kalau komunikasi keluarga terhadap anak itu sangat penting, sangat
sangat dibutuhkan karena orang tua inilah yang membina anaknya. Membina anaknya yang mana? Kalau misalnya tadi saya sampaikan membangunkan ini, kalau dia nggak mau puasa, puasa sayang, puasa, ya kan? Kita menyarankan, kita menyuruh puasa, melatih puasa. Bagaimana melatih puasa? Kalau misalnya anak masih kecil tadi itu, tak usah dia sampai sore puasanya. Misalnya, kita misalnya dia tambah SD, masih SD kelas 1, kelas 2, kita didik dia. Ayah sangat berperan. Nanti nak, kalau sudah bagus nanti sampai puasa sore, nanti ayah kasih nanti biasanya bajunya 2, ayah kasih tambah 1 lagi. Jadi dia itu dimotivasi anaknya. Itu kalau yang masih kecil. Kalau yang besar-besar anak lajang ini, kita perhatikan juga dia bagaimana nanti. Bukan dia di rumah aja kan? Nanti udah siang, nanti di luar dia sama kawan-kawannya. Ada tuh istilahnya Pak, buka puasa. Pempus namanya. Apa namanya? Pempus. Itulah dia. Jadi dia puasa diam-diam di luar. Puasa. Iya, kita di rumah tapi kita ikuti anak itu. Jiwa kita ikut anak itu. Itu kan istilahnya kan sangat kuat orang tua untuk mendidik anaknya. Walaupun anaknya itu tidak di rumah, tapi dia ikut sama anak itu. Lewat apa? Di mana nak? Di mana kamu? Jangan kali di luar, udah pulang, tak penting pulang. Ada anak ibu yang sedang di luar kota atau di rumah semua? Pas sekarang rumah semua. Sekarang ada di rumah semua. Di rumah semua. Karena COVID kali ya. Karena COVID ya. Mungkin kan misalkan memanfaatkan teknologi mungkin. Iya misalnya, ya kan secara umum lah ya. Kalau saya sekarang ini pas kebetulan di rumah semua. Di rumah ya. Mendidik lagi apa? Baca Quran. Baca Quran. Yang selama ini anak-anak lajang ini tak pernah buka Quran. Buka. Mama ikut sama anak itu semua. Pakai target. Sambil kita mentadarus dia, membaguskan bacaan Al-Qurannya. Target. Seminggu 1 juz. Nah, itu dia. Seminggu Memang terlalu lama ya. Memang itu tadi, saya memang Ramadan ini membuat kita tuh jadi tanpa dibicarakan pun misalnya. Iya. Jadi anak-anak ini terdorong dia misalnya kita tadarus. Karena lingkungan kan mendukung ya. Kan nggak ada tadarus di luar Ramadan. Tapi karena ada tadarus tanpa disuruh pun misalnya kalau anak saya bahkan hari ini ya lebih banyak jusnya daripada saya. Hari ini. Karena apa? Karena selain emaknya mendorong dan kawan-kawannya di sekitar dia juga itu hanya ada di Ramadan. Iya. Itu soal komunikasi tapi ya komunikasi Ramadan itulah saya pikir keistimewaan lagi saya pikir dari Ramadan yang kadang-kadang kita nggak sadar bahwa anak-anak itu kadang terdorong oleh suasana Ramadan sebenarnya. Menjaga momentum Ramadan. Di samping dia belajar. Kan ada sekarang nih belajar apa? Online sambil belajar. Bacakan Al-Quran dulu. Tapi waktunya kita tengoklah dia kapan nyamannya. Baik, ini ke Bang Roji. Jadi akhirnya kita mau tarik kesimpulan sebenarnya. Benarkah bulan Ramadan ini menjadi lebih efektif dalam berkomunikasi dengan keluarga? Ya kalau efektif pasti efektif. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, misalnya dari sisi waktu kita memulai komunikasi dengan keluarga itu dari jam 3 sampai 4 pagi dan itu kan nggak di bulan lain nggak ada, itu kan kita bangun subuh paling dulu ya Iya, subuh. Dan subuh itu pun ya untuk sholat. Ini kita pagi itu sudah sarapan, sahur. Kan? Nah itu saya pikir efektifnya di situ, dari waktu lebih cepat dan dari kualitas. Kontennya lebih banyak. Sangat berkualitas. Kalau saya misalnya agak jarang juga makan satu meja gitu lengkap. Yang bukan bulan Ramadan. Kalau di luar Ramadan. Pak Rozi ini terlalu sibuk ya kan? Bukan sibuk, sok sibuk sebenarnya. Tapi memang Iya. itu saya yakin juga banyak orang yang mengalami itu. Iya. Jadi kalau ini pertanyaan terakhir atau enggak? Ya boleh.
Ya, kalau itu tadi dari sisi kualitas, kalau tadi pertanyaannya seperti itu jawaban saya bahwa Ramadan itu memberikan keluarga itu sebuah momentum komunikasi yang lebih berkualitas kalau menurut saya. Karena itu tadi kita memulai komunikasi sejak sahur lebih lama ya, lebih intens lah gitu ya, bisa ngobrol dan anak-anak lebih baca bagus. Quran, sholat subuh, tidur. Kadang tidur tidak lagi di tempat tidur, di tempat baca Quran tuh tidur. Tangkin ininya ya. Ya kan? Aktivitas itu lebih full. Ya. Model-model orang-orangnya lah ya. Tapi satu hal lagi yang mungkin jadi apa ya, jadi closing statement dari saya, selain Ramadan itu memberikan komunikasi yang berkualitas kepada keluarga, satu hal lagi yang ingin saya sampaikan bahwa anak-anak kita ini selain kita dorong untuk misalnya beribadah dengan lebih baik di bulan Ramadan, satu sisi juga anak-anak kita saat ini dan mungkin ke depannya itu menghadapi hantaman teknologi yang cukup luar biasa terutama dari handphone dan sebagainya. Nah, ini juga salah satu bentuk tantangan bagi kita, keluarga, orang tua terutama, agar anak-anak kita ini tidak kemudian menjadikan teknologi ini sebagai tempat dia lari gitu. Misalnya jadi pelarian. Jadi tempat pelarian dan orang tua juga harus kita sadarkan bahwa teknologi itu memang membuat anak diam ya. Tapi misalnya anaknya rewel kemudian dikasih handphone ya Bu. Iya, diam dia. Nah, itu solusi jangka pendek, tapi efek jangka panjangnya harus kita sadari memberikan efek yang tidak baik, dan tidak semua anak mampu menghadapi tekanan dari teknologi. Saya pikir itu yang menjadi closing statement saya untuk Ramadan 1422 Hijriah. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin. Dan kita sampai pada hari kemenangan yang kita nantikan. Insyaallah. Amin. Mungkin Ibu ada harapan-harapan pada keluarga-keluarga khususnya umat Islam ya di bulan suci Ramadan. Kalau harapan saya setelah bulan Ramadan ya, ini kan kita menjalankan bulan Ramadan ini nanti berefek di luar Ramadan. Saya berharap di samping salat-salat yang sudah kita laksanakan, yang sunat-sunat itu terus tetap kita laksanakan, ya kan? Ada salat malam, dulu tarawih, ya kan, salat malam. Kemudian baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu kenapa bisa pakai target kita bulan Ramadan? Habis Ramadan tidak lagi buka Al-Quran, itu tidak. Kita tetap, kita habis khatam balik lagi. Lebih bagus lagi Pak Indira. Kalau membaca Al-Quran itu kita sebenarnya kulit aja, ya kan? Kulit di samping taksin Al-Quran, membaguskan baca Al-Quran. Tapi kita lebih bagus lagi nanti setelah itu kita tidaklah kita pada bahasa Arab memang ya kan, kita cari terjemahannya, kita lebih paham lagi kita nanti. Tadabbur. Satu ayat 5 ayat kita artikan, terus dia beruntut itu misalnya kan. Misalnya saya contohkan lah misalnya seperti kisah Nabi Yusuf. Surah Nabi Yusuf itu kalau tidak kita baca artinya itu nggak paham kita yang kita baca itu. Padahal kisahnya di situ luar biasa. Jadi perlu juga di samping kita harapan ini ya, perlu juga kita di samping membaca Al-Quran kita baca juga artinya. Lama-lama kita paham, ya kan Pak Rozi? Ya, insyaallah. Iya. Itu harapan saya. Contohnya Nabi Yusuf ini karena ganteng lah. Karena yang ngasih contoh itu perempuan. Kalau kita Karena begini yang lain. itu Pak Rozi, kalau surah Yusuf itu
itu nggak ada asbab nuzulnya. Ya. Dia kisah, Kisah. Sejarah. Sejarah dari Jadi dari awal sampai akhir tanpa asbab nuzul itu. Kan harus emang pure gitu saja. Iya, Pure dia cerita cerita, soal ya, kisah. Nabi Yusuf. Makanya saya tadi terinspirasi seperti itu. Baik, terima kasih Bu Zulia dan Iya. Pak Roji yang sudah menemani kita di Safari Ramadan Iya. kali ini di program Studi Komunikasi. Baik pemirsa, cukup sampai di sini dulu diskusi kita berkenaan tentang komunikasi keluarga di dalam bulan suci Ramadan. Insya Allah di tema-tema berikutnya kita masih berjumpa lagi di Pusat Studi Media dan Pembangunan Komunikasi bekerja sama dengan CRN TV, Lensa Komunikasi dan Laboratorium Ilmu Komunikasi. Saya sampaikan di sini sebelum acara talkshow ini dimulai, kita sudah melakukan protokol kesehatan, sudah mencuci tangan, kemudian merepit para narasumber dan kita hadir di ruang laboratorium. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di segmen yang berbeda. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi